Pak Menteri, biasanya aktivitas di bulan Ramadan selain bahwa tadi disebutkan kerja menjadi prioritas utama tentu, apa yang berbeda? Yang berbeda mungkin iya karena kita juga kan berinteraksi dengan pihak lain. Ya dimana harus diakui lah di bulan puasa itu banyak juga yang mengurangi aktivitas ya. Nah jadi sih kita ngikutin aja. Tapi kalau kami sih normal aja lah. Dari aktivis sudah, kemudian pejabat publik sebagai menteri sudah, peternak juga ini sudah, termasuk orang dekat Pak Jokowi itu masuk dalam portfolio nggak ya? Masih sering diskusi ya langsung dengan Pak Jokowi, informal maupun formal Pak? Ya karena sekarang sih informal ya mungkin tidak sesering dulu lah. Karena ya di Kementerian Koperasi ini juga ternyata tidak kalah sibuknya dengan di istana. Kenapa saya singgung kedekatan dengan Pak Jokowi? Karena belum lama ini Pak Menteri, Pak Jokowi itu kita dengar marah-marah. Yang katanya banyak kementerian dan lembaga tidak menggunakan produk UMKM, malah banyak impor gitu. Kok saya melihat Anda jangan-jangan jadi biang kerok kemarahan Pak Jokowi ya, ngadu jangan-jangan Pak ini lapor, yang sana sampai harus impor alat tulis, alat pertanian dan lain sebagainya. Apa betul Pak Menteri? Nah, Pak Jokowi keras sekali menghimbau karena beliau tahu persis yang ke istana kan informannya banyak. Ada yang masih beliau sebut ya misalnya ada yang masih impor gitu kan. Alat tulis loh Pak. Alat tulis, CCTV, seragam, alat kesehatan gitu kan. Padahal itu udah bisa diproduksi di dalam negeri. Dan kita kan sudah ada kewajiban lah pemerintah, lembaga termasuk daerah untuk membelanjakan APBN kita itu 40% untuk produk koperasi dan UMKM. Itu di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, tahun lalu belum efektif, maka tahun ini Pak Presiden ingin nge-push ya supaya itu maksimum. Nah, ini yang kita sedang lakukan, penyederhanaan perizinan, prosedur pengadaan di LKPP, termasuk juga kalau kami kan dari UMKM bagaimana dari sisi suplainya produk UMKM memenuhi standar. Tentu, tapi semacam ada kesan produk UMKM ini tidak memenuhi standar produk yang dibutuhkan oleh kementerian dan lembaga yang dimaksud. Ya itu tidak benar sepenuhnya ya, karena misalnya saya tanya importir di alat kesehatan misalnya. Yang paling banyak misalnya yang diimpor itu untuk peralatan bedah. Saya tanya, bisa nggak diproduksi dalam negeri? Bisa sebenarnya. Nah, saya bilang, nah, oke lah, saya tidak akan ambil bisnis kalian, tapi kalian subkontraktorkan produksinya di sini, gitu. Sehingga ini kita kuat, gitu. Nah, jadi sebenarnya asal kita beginilah. Ingatlah misalnya mobil Jepang awal-awal tahun 70-an masuk ke Indonesia kan kayak kotak sabun ya, tapi kalau ada market demand-nya kuat, dia ada kesempatan terus untuk menaikkan kualitasnya. Nah, saya kira kita juga harus berpikir adil terhadap produk dalam negeri, terhadap produk UMKM. Ya, saya sampai membayangkan loh Pak Menteri, mohon maaf ya, masa iya alat tulis kita nggak bisa produksi sendiri, seragam kita nggak bisa bikin sendiri gitu loh Pak Menteri. Ya, itu betul, karena itu Presiden marah. Ya, jangan kan begitu, kan kita aja mobil listrik aja kita udah bikin, motor listrik kita udah bikin, bahkan ke depan kan kita akan masuk ke hilirisasi, industrialisasi yang berbasis produk-produk tambang, bahan baku tambang, ya bukan lagi manufaktur. Kita mau mengarah ke sana, tapi belanja pemerintah, uang kita yang cukup besar ini harusnya kan jadi stimulus untuk kebangkitan produk dalam negeri, karena udah dihitung oleh BPS kalau 400 triliun, 40% belanja APBN untuk membeli produk dalam negeri itu akan punya kontribusi untuk menciptakan tambahan lapangan kerja sekitar 2 juta orang dan pertumbuhan ekonomi bisa 1,5%. Ini kan yang ingin disampaikan oleh Pak Presiden. Ngapain kita cari-cari investor untuk menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan? Kita juga bisa menggunakan dana kita sendiri untuk meng-create
pertumbuhan ekonomi. Tapi pada faktanya di lapangan kita melihat bahwa ekonomi semakin sulit, Pak Menteri. Harga BBM naik, utamanya Pertamax. Kemudian harga bahan-bahan pokok juga dirasa memberatkan, termasuk hanya harga minyak goreng, Pak Menteri. Ada usaha mikro yang sifatnya menjual gorengan dan lain sebagainya, mereka terpukul, Pak Menteri. Begitu. Bagaimana Pak Menteri melihat kecemasan di masyarakat? Memang kita juga perlu mengadres seperti kelangkaan minyak goreng. Nah, kita udah pelajari, ya kan? Pak Jokowi juga udah berteriak kan, ini sawitnya punya kita, HGU-nya pemerintah yang ngasih. Ya memang lagi ada tinggi di luar negeri ya, tapi kan harus ada komitmen lah untuk diproduksi untuk suplai kebutuhan minyak goreng. Nah, tapi kami juga saya lagi lihat kan selama ini kan lebih banyak industri besar ya yang memproduksi minyak goreng. Kita lagi pikirkan juga bagaimana koperasi-koperasi sawit yang skala kecil bisa memproduksi. Nah, memang harus ada beberapa perubahan standar. Dan itu yang diharapkan, bahwa mereka yang berteriak di bawah begitu tidak akan semakin kesulitan, Pak Menteri, karena sedikit banyak ini kita tahu bahwa sektor UMKM kita utamanya yang sektor kuliner kan sangat mengandalkan yang namanya minyak goreng. Bisa jadi produk mereka semakin tinggi, kemudian ini yang membuat bahwa daya beli masyarakat juga semakin turun nantinya begitu, mengingat bahwa ongkos produksi yang semakin besar. Tapi terlepas dari itu saya dengar akan ada bantuan ya Pak Menteri, ada BLT 600.000 2022 saya dengar. Jadi memang seperti untuk PKL ya, pedagang kaki lima itu ada tahun ini saya kira ada alokasi 2,5 juta orang yang akan menerima bantuan tunai langsung ya sebesar 600.000. Nanti yang akan menyalurkan adalah Polri sama TNI ya di lapangannya.